Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi Muhammad. Ibu dan Bapak yang berbahagia, sahabat-sahabat di TikTok yang dimuliakan Allah, yang semoga pada kesempatan siang hari ini dan selamanya dimudahkan hajatnya oleh Allah, disembuhkan dari berbagai macam sakit, diberikan keberlimpahan rezeki, diberikan keberlimpahan kesehatan, dan diberikan serba mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Kita ucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung di sesi live sharing pada kesempatan hari ini. Siang hari ini kita akan lanjutkan pembahasan live sharing kita, belajar kita tetap masih dalam tema bagaimana kita melepas pikiran negatif, emosi negatif yang disebabkan oleh anxiety atau kecemasan berlebih. Semoga kawan-kawan semuanya, teman-teman semuanya yang berbahagia, ibu dan bapak, dimudahkan terbebasnya dari problem anxiety dan diberikan damai, tenang, nyaman, dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari teman-teman yang sudah hadir ada Ibu Martina Andini, Bapak Nandang Rustan, atau Ibu ya Bapak ya, Ibu Isnaindra, Ibu atau Bapak ini ya, mohon maaf kalau ada salah sebut ya. Ibu Nelly Kong atau Bapak Nelly Kong ini ya. Mudah-mudahan yang hadir kesempatan siang hari ini ya diberikan kita perjumpaan, pertemuan yang diberkahi, yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, mungkin ada yang mau sharing sebelum saya membahas kelanjutan materi live sharing yang tadi pagi. Tadi pagi saya live 7:30 hingga hampir 9:30, 2 jam kurang ya. 2 jam kurang saya membahas beberapa materi kenapa orang-orang, teman-teman di luaran sana itu begitu susah, begitu sulit, begitu lama untuk melepaskan problem atau masalah kecemasan berlebih. Sementara di satu sisi ada kawan-kawan kita, teman-teman kita yang di grup WhatsApp yang sudah mengikuti bimbingan kelas detok emosi negatif ataupun kelas super healing,
itu ternyata banyak sekali yang diberikan sembuh sehat dari anxiety, lepas dari anxiety itu dalam waktu yang variatif ya. Ada yang 40 hari rilis beres hingga beberapa tahun sampai saat ini, subhanallah. Saya sendiri juga bersyukur sekali pada Allah karena teman-teman yang mengikuti kelas itu ternyata ketika serius all out itu tidak butuh waktu yang lama. Kuncinya adalah mau praktek, kuncinya adalah mau take action. Praktekkan apa yang sudah ada di materi, baik itu materi yang di kelas detox emosi ataupun yang di kelas super healing. Teman-teman yang berbahagia, nah tadi pagi kita banyak menjawab pertanyaan yang di kolom chat. Dan kemudian kita juga membahas kesalahpahaman kenapa teman-teman banyak yang mengalami deadlock, struggle, atau kemandekan dalam berproses melepas kecemasan anxiety ataupun juga pikiran negatif, emosi negatif yang seakan-akan justru malah membelenggu akal waras, membelenggu kewarasan, membelenggu kenormalan teman-teman semuanya, sehingga teman-teman semuanya itu hidup dalam ketidaknormalan, ketidakwajaran. Nah, wujudnya apa teman-teman itu hidup dalam ketidaknormalan ataupun tidak dalam kewajaran? Ya, hidup keseharian penuh ketakutan, takut makan, takut minum ini, minum itu, takut keluar rumah, takut ke masjid, takut arisan, takut ke pasar, takut bersosialisasi, takut bekerja, takut jualan, takut ketemu orang, takut berbagai macam sakit berat, takut mati, takut dan macam segala macam rasa takut-takut yang katanya itu ada 1001 rasa sensasi yang dirasakan oleh kawan-kawan kita yang mengalami anxiety. Nah, akan tetapi ya teman-teman ya, saya kurang sepakat dengan istilah 1001 sensasi. Karena apa? Jangan-jangan teman-teman sekalian itu terbelenggu. Jangan-jangan kawan-kawan itu terbelenggu dengan istilah 1001 sensasi. Sehingga teman-teman benar-benar merasakan 1000-an sensasi. 1001 sensasi. Makanya kalau saran saya kepada kawan-kawan teman-teman yang ikut bimbingan, itu coba dirubah dalam berkalimat, ditata dalam memberi makna. Ya, betul memang ada sensasi, betul memang ada rasa nggak nyaman, betul memang ada rasa yang nggak enak, betul. Akan tetapi ya kawan-kawan teman-teman semuanya yang berbahagia, ketika kita selalu memberikan sugesti-sugesti di dalam pikiran kita, sugesti-sugesti ataupun keyakinan-keyakinan di dalam diri kita, bahwa diri kita itu ada banyak sensasi, ribuan sensasi, 1001 sensasi yang ada di dalam diri kita. Apakah ini nanti akan memperbaiki diri kita, kemudian lepas dari sensasi itu, ataukah justru sugesti keyakinan yang kita tanamkan, yang kita ucapkan itu justru malah membelenggu pikiran, membelenggu diri kita, menjerat diri kita benar-benar merasakan ribuan sensasi. Padahal ya teman-teman, buktinya sekarang kita buktikan. Benarkah 1001 sensasi? Dibuktikan, mari kita hitung. Teman-teman, silakan ketik, tulis di kolom komentar sensasi apa saja yang pernah teman-teman rasakan saat mengalami anxiety. Coba diketikkan satu persatu, ditulis semuanya di kolom komen. Coba
Benarkah ketika kita hitung ada 1001? Betulkah? Coba jenengan tulis, ibu bapak tulis di kolom komentar. Sensasinya ada berapa nanti dihitung. Betulkah ada 1001? Saya pernah menghitung itu teman-teman ya. Tidak ada 1000 sensasi yang dirasakan. Coba kita kita memberikan di diri kita itu bukti. Karena pikiran kita itu kadang kritis. Pikiran kita itu kadang ngeyel. Betul, merasakan 1001 sensasi kok, 1001 sensasi kok. Nah, tapi betulkah? Coba kita hitung sensasi dari kepala sampai ujung kaki yang ada apa? Yang pertama, di daerah kepala, sensasi yang sering dimuncul atau dirasa kira-kira teman-teman apa? Satu, apa kira-kira? Coba yang merasakan sensasi dari anxiety bisa ketik di kolom komentar. Ya, kita bantu teman-teman kita menghitung, betulkah ada 1001 sensasi? Karena kalimat 1001 sensasi itu nyekoi, memberikan input ke dalam diri kita yang dengan berita yang tidak sebenarnya, tidak berdasarkan fakta dan nyata. Tapi itu adalah mitos bohong yang kita tanamkan di dalam diri kita, yang kita sugestikan, yang kita install di dalam diri kita. Dan itulah yang menyebabkan diri teman-teman itu merasakan ribuan, seakan-akan merasakan ribuan sensasi. Padahal tidak ada. 100 sensasi ada, tidak ada. Ada. Coba satu, kepala. Di kepala itu yang sering dirasakan apa? Keliengan kan? Di kepala itu yang sering dirasakan keliengan. Saya pernah pada posisi teman-teman semuanya. Keliengan sampai di kepala itu kayak ditancap paku. Itu saya merasakan. Kayak dipantek paku dari sini, dari sini, dari sini. Di sini kayak ada otot di kening ini kayak menggelembung, kayak membesar karena saking tegangnya, saking keliengannya. Ya. Apa? Keliengan. Ya kan? Keliengan sama pusing itu sama ya teman-teman ya. Intinya keliengan. Di kepala itu keliengan. Ya keliengan ya rasanya cenut-cenut, macam-macam. Cenut-cenut, kencang-kencang ya itu keliengan. Kemudian terasa panas di kepala, terasa panas. Itu keliengan. Kepala. Satu. Keliengan. Yang kedua agak turun apa? Di telinga. Di telinga apa? Di telinga teman-teman yang sering pernah dirasakan sensasinya apa kira-kira di telinga? Mungkin telinganya berdenging. 2. Yang ketiga, telinganya kayak budek. Ya enggak? Telinganya kayak budek ya. Tapi itu apa sebenarnya sama ya. Telinga kayak budek, geruduk-geruduk atau telinganya berdenging itu hanya variasi aja. Hanya variasi rasa, tapi sebenarnya itu sensasinya ya sama di telinga. Geruduk-geruduk kadang berdenging kayak geruduk-geruduk di telinga. Ya. Nah, itu yang di telinga. Kadang di daun telinga ini rasanya panas ketika disentuh kayak gini itu panas. Ada yang pernah merasakan? Saya pernah. Ketika keliengan di kepala, itu daun telinga ini disentuh panas rasanya. Kenapa itu? Karena tegang. Karena tegang, ketegangan. Bapak Abi Ibrahim. Ahlan wa sahlan, Bapak. Nah, jadi ini yang kedua ya, yang kedua di telinga. Kemudian yang ketiga apa sensasi? Kita masih di sekitar sini apa? Di mata. Matanya apa yang dirasakan biasanya teman-teman? Matanya ngeblur. Ya kan, pandangan matanya ngeblur. 3 ya. Nah, 3. Pandangan mata ngeblur. Dunianya kayak nggak nyata. Ketika melihat alam sekitar itu kayak di dunia mimpi. Ini bener apa enggak toh? Kok kayaknya nggak dunia nyata. Ini alam mimpi apa alam sadar ya? Iya kan ya teman-teman yang merasakan kayak gitu pernah? Kayaknya ini saya itu hidup, tapi kok kayak di alam mana toh?
Ada yang kayak gitu. Ada yang pernah mengatakan di salah satu video saya itu, iya Pak, ini melihat alam sekitar itu kayak warnanya kayak kuning. Kayak kuning sama ya itu variasi warna rasa pandangan mata ya, variasi warna pandangan mata ngeblur, matanya rasanya buram nggak jelas kayak bangun tidur sipit-sipit, kayak nggak di dunia nyata, kayak ini di dunia mimpi, di dunia halusinasi, kayak di dunia halusinasi. Lah sebenarnya fenomena apa itu? Ya itu fenomena karena penat ya. Fenomena karena di dalam pikiran, ruang pikiran itu terlalu banyak sampah. Terlalu banyak sampah emosi. Kalau ibarat tong sampah di dapur, misalnya ibu-ibu nih. Misalnya pagi hari misalnya masak tahu. Biasanya kan kalau tahu ada bungkus plastiknya kan. Nah, bungkus plastik itu dikemanakan? Biasanya dibuang di tong sampah, di tempat sampah lah. Biasanya tempat sampahnya ditaruh di mana? Di sudut ruangan dapur. Nah, ada sampah plastik bungkus tahu, masukkan cemplung di tempat sampah itu, ya enggak? Itu baru bungkus tahu. Yang kedua nanti masaknya ada tempe, ya kan? Bungkus tempenya dimasukkan lagi cemplung. Nanti masak lagi cabai misalnya. Ada tangkai cabenya, masukkan lagi sampahnya. Ada kulit bawang merah, bawang putih, ya enggak? Dia sampahnya dimasukkan lagi dan lain sebagainya. Setiap pagi ibu-ibu ini membuang sampah dari sampah sisa masak ya saat di dapur itu masukkan di tong sampah di tempat sampah. Nanti di sore hari kalau masak lagi ada sampah masukkan lagi cemplung. Kira-kira ibu bapak teman-teman sahabat-sahabatku yang luar biasa ini. Nah kira-kira apa yang akan terjadi ketika tempat sampah itu dibiarkan dalam waktu seminggu? Ketika dalam waktu 1 minggu tempat sampah, wadah sampah ya. Biasanya kalau di dalam dapur sudut ruangan kan tempat sampahnya paling setinggi setengah meter 40 cm kan. Bukan tong sampah drum itu kan bukan. Paling tempat sampah kecil kan setengah meter ditaruh di pojok. Ya kan? Pagi masukkan banyak sampah, sore masak masukkan sampah, bikin mie rebus, bungkusnya masukkan lagi di tempat sampah itu, bungkus bumbunya juga dan sebagainya. Ngupas pepaya kulitnya dibuang juga, ngupas macam-macam dibuang, dimasukkan di tempat sampah. Lah bisa dibayangkan ketika dalam waktu 7 hari sampah di tempat sampah itu dibiarkan 7 hari, apa yang akan terjadi Ibu dan Bapak semuanya? Kira-kira teman-teman apa yang terjadi Pak Trianto? Bu Koneh. Sudah dan teman-teman yang lain, apa yang terjadi kira-kira kalau dibiarkan 7 hari sampahnya tidak dibuang, tidak dibakar, tidak dilebur, enggak bersihkan, ya sampahnya pasti akan berceceran, tumpah-tumpah, meludak-meludak, nyebar-nyebar, berantakan tentunya. Nah kalau dibiarkan terus tiap hari seminggu terus dibiarkan apa yang terjadi? Ya bisa jadi di seluruh ruangan dapur itu sampah semua. Penuh sampah, di meja dapur sampah, di bawah meja sampah, di wastafel sampah, di bawah kompor sampah, di atas kompor juga sampah. Ya. Di kulkas sampah, di atas kulkas sampah, di bawah kulkas sampah. Semuanya sampah. Di rak piring sampah. Sampah semua. Karena apa? Karena nggak dibuang, karena nggak dibersihkan. Lah, begitupun juga dengan kondisi pikiran kita, teman-teman ya.
Ketika tiap hari kita ada sesuatu yang di luar ekspektasi kita, misalnya saat bekerja berjualan, misalnya di pasar jualan sayur, ya hari ini mentarget bisa dapat uang misalnya 100.000. Ternyata dagangannya kurang laku, cuma dapat uang 50.000 misalnya. Muncul rasa kecewa, muncul rasa sedih, muncul rasa nggak nyaman, marah, mungkin marah-marah sama konsumen, marah-marah sama diri sendiri. Dasar ini enggak lah. Bisa bisa juga menyalahkan Tuhan. Sehingga ketika kita tidak bisa mengambil hikmah dari situ, ya kita bisa-bisa kepleset menyalahkan Tuhan. Gimana ini bos? Bos gimana? Kok cuma dapat uang 50.000? Saking mangkelnya manggil Tuhan bos. Nah, kayak di film PPT itu kan. Gimana ini bos? Cuma dapat uang 50.000. Bukannya bersyukur, ya. Bukannya bersyukur, tapi malah menghujat, protes, ya apa yang sudah diberikan rezekinya sama Tuhan, sama Allah. Seharusnya kan kita bersyukur. Selamat datang Sugeng Rawuh, Pak Libra, dan teman-teman yang lain ya. Nah, protes sama Allah. Gimana nih bos? Saya butuh uang banyak. Kok cuma dikasih uang 50.000? Nah, protes kan, kecewa, marah. Itu sampah yang masuk di dalam hati kita. Belum nanti sampai rumah, istri kehabisan beras belum masak, marah lagi. Nah, kemudian istri nggak masak, ya kan? Mau bikin Indomie misalnya. Ternyata nggak ada. Mau bikin goreng telur, gasnya habis. Marah lagi, sumpek lagi, kecewa lagi, frustasi lagi. Jadi potensi setiap hari kita itu terinput, terinstal oleh sampah-sampah emosi. Sampah-sampah batin itu potensial sekali ketika kita tidak bisa memanage dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa memframing dengan mengambil hikmah, dengan memberi makna yang baik terhadap kondisi yang kita jumpai. Nah, ketika kita memberikan maknanya negatif, dengan marah, dengan rasa kecewa, ya kan? Ketika di dalam pikiran itu berpikirnya negatif, maka akan memunculkan emosi negatif, rasa negatif. Nah, ketika rasanya negatif, ya teman-teman ya, ketika rasanya muncul negatif, gak enak, sumpah, kerupuk, ruwet, dan enak ya, warak apalagi, yang serba itu. Nah, itu akan memunculkan situasi dan kondisi yang tidak jauh berbeda dengan emosi, suasana, perasaan yang teman-teman rasakan. Jadi akan memunculkan action yang tidak jauh dari kondisi emosi atau perasaan. Nah, ketika actionnya sudah tidak bagus, tidak produktif, actionnya negatif, maka realita yang akan hadir adalah realita yang juga tidak jauh dari action yang kita lakukan. Berarti di sini apa? Ada thinking, ada feeling, ada action, ada realita. Thinking, feeling, action, ada realita. Ketika kita ketika kita berthinking, ketika kita berpikir, isi pikiran kita, ya, thinking kita itu sudah buruk, thinking
negative thinking, ya maka yang akan hadir adalah negatif, emosi negatif, ya perasaan negatif, nggak nyaman, nggak enak, sumpek, rupak, ya yang nggak enak itu. Nah, sehingga emosi negatif akan memunculkan apa? Action yang negatif. Action negatif apa? Mungkin actionnya marah, melempar-lempar sesuatu, kerjanya nggak semangat, malas melakukan pekerjaannya, nggak berangkat kerja, misalnya itu actionnya. Nah, ketika actionnya sudah nggak produktif, ya teman-teman ya, maka akan memunculkan situasi kondisi realita yang nggak nyaman pula. Begitupun juga dengan anxiety kan, alurnya kan kayak gitu. Sudah actionnya jelek, perasaannya jelek, emosinya jelek, pikirannya jelek, meledak, jadilah anxiety, kawan-kawan. Jadilah yang muncul apa? Muncul anxiety, ketakutan berlebih yang diawali dari pemikiran yang buruk, emosi yang buruk, ya, action yang buruk. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau sharing apa yang dirasakan, silahkan bisa ketik di kolom komentar. Ibu Nur Anjali Alisa, selamat datang. Ya. Nah, Ibu dan Bapak yang dimuliakan Allah, yang berbahagia, ada Ibu Evi Susanti sudah bergabung. Selamat datang. Sehat selalu Ibu, damai selalu, semangat selalu ya. Jangan pernah berputus asa. Semuanya sebenarnya sudah disiapkan jalan oleh Tuhan. Tinggal kita ambil tracknya, ambil peran di jalan tersebut. Tentunya bagaimana kita menemukan, ya kita harus kita harus mencari tentunya ya. Harus tolab itu murih, atau kita harus belajar, tolabul ilmi, kita harus belajar tentang ilmunya. Man arada dunya fa'alai bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alai bil ilmi, wa man arada huma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang ingin sejahtera, sukses di kehidupan dunianya, maka itu tidak lepas dari yang namanya ilmu. Nah, termasuk ilmu apa? Merilis anxiety, merilis kecemasan, melepaskan ketakutan berlebih dari kesejahteraan, kebahagiaan di dunia. Dan nanti akan berdampak positif di kehidupan akhirat. Nah, makanya di kehidupan akhirat ketika mau sukses, bahagia, juga pakai ilmu. Pengen sukses dua-duanya, semuanya pakai ilmu. Pengen lepas anxiety, pakai ilmu. Nah, Ibu dan Bapak semuanya, kita ada kelas bimbingan detox emosi negatif. Emosi negatif itu adalah sebuah perasaan emosi negatif yang meletup-letup, yang munculnya tidak diundang, datangnya nggak diundang, tapi perginya minta ampun, nggak mau pergi. Ya, teman-teman mungkin yang merasakan pikiran negatifnya celung masuk, datang tiba-tiba, giliran disuruh pergi nggak pergi-pergi, giliran diharapkan hilang nggak hilang-hilang, diharapkan dibuang bisa dilepas, nggak lepas-lepas. Nah, gitu ya Ibu dan Bapak ya. Nah, makanya kita ada kelas bimbingan detox emosi negatif. Nah, khusus sesi live kita memberikan spesial promo, harga normalnya 299.000. Tapi kemudian harga yang tertera ketika kawan-kawan klik link yang ada di bio saya, itu harganya 199.000. Tapi bagi teman-teman yang mengikuti sesi live baik pagi tadi ataupun siang hari ini, ya, itu kita berikan harga khusus spesial. Makanya untuk join kelas detox emosi negatif kita berikan spesial harga bagi teman-teman yang mau
mengikuti kelas bimbingan detox emosi negatif. Ini promo spesial live kita berikan live hari ini dan siang hari ini dan yang pagi tadi. Saya punya member ribuan member sudah kita info, tapi kita nginfonya untuk mengikuti live. Bagi kawan-kawan kita ketika tidak mengikuti live ya, maka mereka juga tidak mendapatkan informasi ini. Karena info ini memang spesial kita berikan di live seperti ini ya teman-teman ya. Makanya bagi yang mau ambil kesempatan ini silakan bisa klik link yang ada di bio, nanti bisa chat dengan nomor saya ataupun bisa juga chat nomor CS di 08 sekian itu yang ada di billboard yang saya tulis di atas ini ya teman-teman ya. Nah ini ya, bisa chat ini nomor CS. Kalau mau nomor saya langsung itu bisa klik link bio, nanti ada chat mentor, itu bisa terhubung dengan nomor saya pribadi. Nah teman-teman ya, ada Bapak Atibu Toko Tuba, ada Bapak Libra dan sebagainya. Ya, sehat semua ya teman-teman ya. Biasanya kita webinar, tapi ini sejak puasa itu sebelum puasa kita nggak ada kan webinar, dan puasa kemarin juga saya hanya live 2 kali ya. Saya hanya live 2 kali, dan ini baru hari ini kita mulai live lagi pada kesempatan habis lebaran ini. Ya masih lebaran sih di sini nih. Kue-kue lebarannya masih banyak ini teman-temannya ini. Siapa yang mau datang ke Jogja silahkan ya. Teman-teman yang rumahnya Jogja silahkan main datang ke tempat kita ngobrol santai di rumah saya ya. Jajan kue lebarannya masih banyak ini. Ini ada apa ini? Ada Nissin wafer, tapi ini dalamnya ini kayaknya tipu-tipu ini. Bungkusnya Nissin, dalamnya ini beda. Ada lagi ini nggak jualan ini ya. Bagi teman-teman yang mau silaturahmi ke tempat saya ini. Ini ada kacang mede. Masih ini kue lebaran ini ya teman. Ya ini silakan, masih ada THR, turahan hari raya kalau orang sini bilang. THR, apa THR itu apa? Turahan hari raya. Turahan hari raya. Nih masih ada kue kacang, malah masih utuh gitu ini. Nah ini malah nggak habis. Ya teman-teman ya monggo silakan yang mau main ke Jogja kapan-kapan ada kesempatan kita ngobrol sharing-sharing. Free, nggak usah bayar. Nih ada, tapi nggak harus main ke sini teman-teman ya. Banyak teman-teman kita yang jauh-jauh dari Papua, dari Sumatera, Kalimantan, Aceh, Malaysia juga ada itu. Alhamdulillah mereka bisa beres anxiety-nya tanpa ketemu saya langsung. Kalau ketemu saya langsung itu ya sebenarnya malah menghabiskan waktu ya. Bagi teman-teman harus datang, harus ngobrol. Tapi kalau di bimbingan kelas itu malah enak. Tinggal telepon sama saya. WA, telepon, insya Allah ketika nggak ada kesibukan kita angkat. Teman-teman ya. Banyak teman-teman kita dari kawan-kawan kita yang mengalami anxiety ya teman-teman ya. Banyak kawan-kawan kita itu yang mengalami cemas anxiety, cenderungnya gini ya kawan-kawan ya. Cenderungnya itu mencari solusinya yang instan. Hanya cari solusi instan. Apa? Solusi instan yang biasanya diambil oleh teman-teman kita itu apa? Misalnya OBAT ya, OBAT. Penenang misalnya. Di mana seringkali ini sebenarnya hanya meredakan gejala sesaat. Begitu minum, rileks, tidur, istirahat. Nah, ya kan? Tapi ketika nanti reaksi dari yang diminum itu hilang, ya reaksinya hilang, cemas lagi, anxiety belum sembuh Pak Ibu atau Bapak Zuhardi 4.
Ini tadi pagi Bapak atau Ibu ikut live ya. Nah, nggak apa-apa, anxiety belum sembuh, nggak apa-apa. Yang penting kuncinya adalah lakukan untuk dasar banget, Bapak perlu melakukan 4 langkah releasing ya. 4 langkah releasing atau 4 step releasing dasar. Yaitu adalah izinkan, akui, izinkan, terima, lepaskan. Apa? Akui, izinkan, terima, lepaskan. Itu yang kita sharingkan tadi pagi ya. Akui, izinkan, lepaskan. Akui maksudnya bagaimana? Diakui bahwa memang ada anxiety. Nah, anxiety itu kan masih global. Wujudnya apa? Sensasi rasanya. Panik kah? Takut keluar rumah kah? Takut makan pedas kah? Takut naik motor kah misalnya? Teman-teman ya. Jadi takut mati. Nggak apa-apa takut mati. Takut mati ya dilepas saja. Itu kan hanya sampah. Takut mati itu hanya perwujudan banyaknya sampah. Kayak dapur yang sampahnya nggak pernah dibuang tadi. Yang saya analogikan sampah dapur yang nggak pernah dibuang. Lah, takut mati itu kan puncak tumpukan sampah. Puncak sampah yang terlalu banyak sehingga muncul fenomena takut M ya. Takut M itu. Tapi sebenarnya itu hanya sebuah perasaan saja, emosi saja. Ketika misalnya teman-teman, ibu dan bapak merasakan rasa takut apapun itu, baik M atau apapun yang lain, coba buktikan saja sudah berapa lama teman-teman merasakan rasa itu. Nyatanya enggak kan, enggak terjadi kan. Nah, berarti itu adalah satu bukti real, bukti nyata bahwa itu hanya tipu-tipunya emosi. Bahwa itu hanyalah gambaran letupan sampah emosi negatif. Hanya perlu dibersihkan, hanya perlu dikorek, hanya perlu disapu sehingga bersih. Kayak gelas. Kayak gelas yang kotor, yang berwarna kecoklatan, kehitaman sesudah dipakai untuk ngopi berbulan-bulan, dipakai ngopi bertahun-tahun, pasti warnanya kayak kecoklatan, berkerak. Sama dengan anxiety, ketakutan. Takut M itu adalah kerak-kerak sampah emosi yang nggak pernah dibersihkan, nggak pernah disapu, nggak pernah dicuci. Makanya meletup muncul dalam bentuk takut M. Ada trauma dan difitnah Pak, enggak apa-apa. Trauma dan difitnah itu pastinya akan memunculkan perasaan nggak enak, ya kan? Nah, caranya bagaimana kalau difitnah? Nah, difitnah itu caranya mudah. Difitnah itu kan dikabarkan tidak nyata oleh orang lain mungkin ya. Yang Bapak maksud. Nah, itu tidak apa-apa. Maafkan saja orangnya. Terima saja apa yang difitnahkan, terima saja, akui bahwa Bapak sakit hati misalnya. Misalnya ketika difitnah yang muncul rasa apa? Ketika Bapak difitnah atau Ibu difitnah yang muncul perasaan gimana? Marah. Ya sudah, diakui marahnya, diizinkan ada marahnya, diterima rasa marahnya dan dilepaskan rasa marahnya. Nah, apa jengkel diizinkan, jengkel itu ada, diterima, jengkel itu ada, kemudian dilepaskan. Seperti itu rumusannya, Pak. Ini adalah rumus dasar. Rumus dasar ketika Bapak mau melangkah step awal untuk melakukan proses melepas anxiety. Jadi rasa malu dan takut. Iya, malu dan takut sama kan. Nah, apa rasa malu nggak apa-apa, terima rasa malu itu. Saya juga apa yang Bapak atau Ibu rasakan ini, saya juga ada sebagian yang saya alami dulu, misalnya trauma, ada trauma, ada fitnah, ada
takut M. Loh, saya dulu itu takut M ya tiap saat. Dulu itu takut M, takut PB, takut M, takut PB, macam-macam. Ya, apa yang nggak pernah ditakuti dulu waktu itu apa? Kayaknya ditakuti semua deh kayaknya. Kayaknya tak makan aja nggak berani makan, cuman sop-sopan, bening. Rasanya hambar nggak karuan. Nah, kemudian setelah saya belajar, saya ikut training dengan mentor-mentor saya, dan alhamdulillah kemudian saya ketemu clue-nya, ketemu tersadarkan ternyata itu hanyalah sebuah emosi, di mana atau perasaan, di mana emosi itu atau perasaan itu sebenarnya hanya sebuah perasaan saja yang bisa dilepaskan dalam hitungan detik sebenarnya. Ya, bisa dilepaskan dengan cara mudah, menyenangkan, biayanya sangat, bahkan tidak ada biaya, wong dilakukan sendiri. Ya, wong dilakukan sendiri ya nggak butuh biaya. Tinggal tinggal diniatkan dan dilakukan. Tinggal diniatkan dan dilakukan. Nah, namun bagi Bapak misalnya Bapak kesulitan. Misalnya Bapak kesulitan mau mempraktekkan apa yang sudah saya sharingkan pagi atau siang ini live ini. Bapak atau Ibu bisa mengikuti bimbingan ya, kelas bimbingan detok emosi negatif. Untuk awal mengikutinya kelas detok emosi negatif ya. Kalau yang super healing itu karena lanjutan dari kelas detok emosi negatif. Tapi di super healing kelas itu detok emosi negatifnya sudah dapat. Jadi teman-teman misalnya mau mengikuti kelas bimbingan 1 tahun, kelas bimbingan 1 tahun itu bisa ambil kelas super healing. Itu bimbingan melepas anxiety dalam waktu 1 tahun, didampingi konsultasi tanya telepon. Itu yang super healing. Kalau yang detok emosi negatif itu bisa konsultasi hanya seputar detok emosi negatif sesuai materinya. Bisa enggak telepon? Ya bisa, tapi ya sesekali aja. Tapi kalau WA monggo silakan, bebas kalau chat WA ya. Teman-teman ya. Nah, kalau mau dapatkan super promo spesial live itu bisa klik link yang ada di bio saya ya. Itu teman-teman bisa saya kasih spesial harga promo ya. Kalau teman-teman klik link di bio yang informasi kelas detok emosi negatif itu normalnya 299, diskon 100.000, 199K. Tapi bagi teman-teman yang chat saya langsung saya kasih spesial live, beda harganya ya. Tapi memang nanti akan saya kasih kupon diskon tambahan. Jadi nggak segitu ya teman-teman ya. Saya kasih kupon diskon, tapi kupon diskon ini tidak saya obral, hanya bagi teman-teman yang serius mau ikuti bimbingan detok emosi negatif atau super healing kelasnya. Kemudian ketika teman-teman mau menaikkan energi level tentunya butuh support untuk tubuh fisik. Nah, ketika tubuh fisik itu teman-teman saat ini sudah teman-teman sudah lama mengalami kecemasan berlebih, ketakutan berlebih, anxiety-nya terlalu lama, biasanya energi tubuh fisik itu berkurang, turun, ngedrop, mudah lelah, ngos-ngosan, mudah capek, nyapu aja capeknya minta ampun, hanya nyapu ya. Makanya itu dibutuhkan sebuah perbaikan energi level atau meningkatkan energi level. Lah, karena kita adalah manusia yang disunatullahkan oleh Allah secara sunatullah. Kita itu diberikan dimensi tubuh fisik, ya tubuh fisik diberi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh fisik. Ya, secara dimensi mental, spiritual, psikologis itu juga diberikan nutrisi mental dan spiritual. Jadi sendiri-sendiri ya teman-teman. Ya, jadi sendiri. Vitamin, nutrisi psikologis,
vitamin atau nutrisi spiritual, nutrisi, vitamin, tubuh fisik itu masing-masing ada nutrisinya dan berbeda. Kalau nutrisi tubuh fisik kita sarankan kita rekomendasinya apa? Kita rekomendasi teman-teman bisa konsumsi 5 bahan utama ini untuk naikkan tune up energi levelnya. Teman-teman bisa cari sendiri kelima bahan ini ya. Yang pertama teman-teman beli bekatul beras merah. Yang kedua teman-teman beli umbi Garut murni. Yang ketiga teman-teman gula aren sama gula kelapa. Yang kelima teman-teman bisa konsumsi susu etawa. Kelima bahan ini kawan-kawan konsumsi kelima bahan ini punya peran perbaikan untuk tubuh fisik. Nah, saya sampaikan masing-masing. Bekatul beras merah itu menurut pakar ahli sel. Ada yang dari di televisi itu menyehatkan saraf, merelaksasi saraf, ketegangan dan juga nutrisi sel. Ada profesor nutrisi juga menyampaikan mengupas bahwa bekatul beras merah itu adalah nutrisi terbaik untuk sel dan saraf. Nah, luar biasa kan? Tuhan itu sudah menyiapkan sebenarnya nggak perlu aneh-aneh, alami aja sudah disediakan oleh Tuhan itu di sekitar kita. Di sekitar teman-teman itu ada nggak bekatul beras merah? Cari bekatul. Ya, bukan sekam loh ya, bekatul itu bukan sekam, bukan beras, bukan sekam, tapi lapisan kulit ari. Lapisan kulit ari. Nah, lapisan kulit arinya antara kulit cangkang dengan berasnya, di dalamnya ada kulit ari. Nah, itu bekatul namanya. Nah, kemudian yang kedua adalah umbi Garutnya. Umbi Garut ini bermanfaat, sangat bagus sekali sebagai wasilah untuk perbaikan di lambung, ya. Gas berlebih, susah BAB, susah BAB gak normal, gak lancar, nah itu pencernakannya itu terbagi dengan bisa konsumsi umbi Garut. Kalau di tempat kita banyak umbi Garut ya. Belakang rumah sini aja ada kebun umbi Garut kita ya. Tempat kita itu ada kebun umbi Garut. Kebun Garut. Maaf ya teman-teman. Sisa-sisa batuk. Kemudian yang ketiga teman-teman bisa konsumsi gula kelapa. Gula kelapa ya gula alami ya, bukan gula putih ya. Gula kelapa. Gula kelapa yang murni, gula kelapa. Ini bagus banget juga untuk metabolisme dan untuk menaikkan energi level. Kemudian yang keempat gula aren. Nah, ketika saat ini tren itu memang gula aren, tapi sebenarnya gula aren sama gula kelapa alami yang langsung dari nira, kelapa dan aren langsung ya, tanpa proses kimiawi, itu memang menurut pakar nutrisi itu memang bagus banget untuk metabolisme tubuh, dan juga untuk memperbaiki kondisi pencernakan dan juga untuk menaikkan energi level, sumber energi alam. Gula kelapa, gula aren, ya. Bukan gula putih, teman-teman, ya. Gula aren, gula kelapa. Yang kelima adalah susu etawa. Ya, susu etawa. Nah, itu di dalam susu etawa terkandung banyak nutrisi, ada protein yang tinggi. Nah, di dalam protein susu etawa itu bisa diolah oleh tubuh untuk memperbaiki atau meremajakan sel-sel tubuh yang menua. Sel-sel tubuh yang sudah menua diremajakan kembali, segarkan kembali, diregenerasi oleh proteinnya, ya. Yang luka disembuhkan, yang memar disembuhkan itu dengan protein, yaitu dari sumbernya susu etawa. Di samping itu susu etawa juga bagus untuk lambung karena sifatnya yang basah.
teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa cari konsumsi sendiri, beli sendiri-sendiri satu persatu dari kelima bahan ini. Tapi ketika teman-teman nggak mau repot, nggak mau ribet, teman-teman bisa langsung pesan satu produk yang namanya Zantri Sereal yang sudah ada kelima unsur ini. Sebenarnya nggak hanya lima bahan ini yang ada di dalam Zantri Sereal, tapi yang ditulis sesuai izin Badan POM di dalamnya itu yang ditulis hanya 5 bahan. Sebenarnya di dalam Zantri Sereal itu ada lebih banyak bahan alami selain kelima bahan ini ya teman-teman ya, tapi nggak ditulis ya. Tapi yang paling pokok yang kita jelaskan ini 5. Zantri Sereal mengandung bekatul beras merah, pati Garut, gula aren, gula kelapa, dan susu etawa. Tinggal diseduh pakai air mendidih. Air mendidihnya dulu baru disendok masukkan serealnya boleh. Serealnya dulu dituang air mendidih boleh. Kemudian diminum sehari 3 kali sebelum makan. Nah itu insya Allah akan membantu perbaikan tubuh fisik, menaikkan energi level, menambal, memperbaiki, meregenerasi sel-sel tubuh kita yang mengalami degeneratif. Makasih ya Mas Al. Ya. Nah, jadi teman-teman caranya bagaimana untuk dapatkan Zantri Sereal? Bisa bisa chat ke nomor ini atau juga bisa klik link yang ada di bio sama saja. Ya, teman-teman ya. Nah, spesial promo yang ikut live juga kasih kita promo ya. Harga normalnya 2 box 260.000, kita kasih spesial promo 150.000 ya untuk ambil 2 box free audioterapi, free konsultasi juga. Boleh enggak telepon saya? Boleh. Tonton ya, enak, santai aja. Boleh, yang penting Kang Sen. Kalau pas kosong ya WA dulu lah. WA dulu, misalnya Pak saya mau telepon, boleh? Oh, boleh. Nah, kadang itu ada teman yang telepon saya itu kadang ada yang sampai 1 jam. Kalau pas kosong enggak apa-apa, tapi kalau pas penuh kasihan yang lain. Kalau kita pas ada kegiatan event itu ya mungkin ketunda aja Mbak balasnya. Nah, karena itu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang mau ambil promonya silakan bisa klik link di bio atau klik nomor yang ini ya, yang ada di billboard ini yang saya sematkan ini. Nah, kita lanjutkan. Tadi sampai di mana teman-teman ya? Tadi sampai di pembahasan banyak teman-teman kita yang mencari solusi-solusi instan ya, tapi tidak menyentuh akar masalah. Hanya meredakan sesaat, minum, rileks. Nah, reaksinya hilang ya cemas lagi. Nah, teman-teman mengidentifikasi akar masalah, penyebab kecemasan, penyebab anxiety, dan kemudian mencari atau melakukan pendekatan treatment healing yang holistik atau menyeluruh, dimensi fisik, tubuh fisik juga perbaiki, dimensi mentalnya diperbaiki, dimensi spiritualnya diperbaiki, 3 dimensi dalam diri kita ini ya namanya. Nah, ini akan lebih efektif, sangat efektif ya dalam jangka panjang, bahkan bisa dikatakan permanen sepanjang hidup. Karena apa? Lah kok cuman anxiety ya. Kalau dasar basic hidupnya itu sudah dikuatkan, tubuh fisiknya, mentalnya, spiritualnya sudah dikuatkan, apapun yang ada di depan kita itu bukan masalah. Apapun yang ada di hadapan kita itu bukan masalah, tapi nikmat. Kan gitu. Nah, ya kan? Lah, kenapa saat ini kabeh? Kenapa saat ini? Ngopo kok saiki kabeh dadi masalah?
Kan ngono ya teman-teman. Ngopo masalahe kok saiki apa-apa dadi masalah? Kaya-kaya saiki apa-apa dadi sumber cemas. Kaya-kaya saiki apa-apa dadi sumber cemas, kecemasan, anxiety. Padahal ketika kita sudah merombak, merevolusi mentale kita, mentale awake dhewe, spiritualnya sudah dirombak, sudah diperbaiki. Saya juga masih belajar loh teman-teman loh ya. Jangan dikira saya sudah makhluk sempurna. Enggak. Makhluk sempurna di muka bumi ini ya hanya orang-orang pilihan. Kalau dalam Islam ya Kanjeng Nabi. Ya. Kalau di agama teman-teman yang lain mungkin berbeda. Ya, yang jadi idola, ya. Makanya saya juga terus belajar, ada sampah masuk, kita bersihkan, ada sampah masuk, kita keluarkan. Nah, beda dengan makhluk yang pilihan, karena mempunyai sifat maksum dijaga. Nah, sementara kita ini manusia biasa, normal, dalam kenormalan yang mungkin setiap saat kita dihadapkan dengan berbagai macam tantangan di hadapan kita, hal-hal yang di luar ekspektasi kita mungkin. Nah, tetapi poinnya adalah bagaimana kita bisa mereframing, mengambil makna positif dari hal kejadian yang enggak menyenangkan, tetap bisa kita kasih framing, kita kasih makna positif. Kita bisa kasih makna yang baik. Ada hikmah yang bisa kita ambil dari situ. Itulah kesembuhan dari anxiety. Anxiety itu adalah kita bisa mengambil makna positif dari setiap kejadian dan kita bisa mengambil hikmahnya dari kejadian itu sebagai upaya dalam rangka lebih takwa kepada Tuhan, lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada Sang Pencipta. Yang akhirnya adanya anxiety, takut berlebih, takut apapun wujud fenomena yang dihadapi di depannya, yang ada hanyalah alhamdulillah. Hanya bersyukur yang bisa menjadi puncak kesembuhan anxiety itu. Bersyukur, alhamdulillah. Teman-teman. Jadi bukan ngeluh lagi ya, bukan takut lagi, bukan cemas lagi. Ingat, saya juga masih belajar. Ya, Ibu Fitri, Sugeng Rawuh. Jadi ya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Prinsipnya adalah kita bisa mendapatkan hikmah positif dari apa yang kita temui di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, setiap saat. Nah, teman-teman ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi, ketika kita sudah memperbaiki dimensi psikologisnya, digandeng dengan perbaikan sisi spiritualnya, tubuh fisiknya, lah, sensasi yang muncul apapun, kita akan nge-frame, kita akan memberi makna itu dengan yang positif. Bisa memberi makna positif ya dari setiap yang ada. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita agak geser sedikit materinya, sedikit tapi ini ya. Kita sudah 1 jam lebih. Nanti akan saya akhiri live ini jam 14. Mungkin maksimal 14 lebih 10 menit ya, karena saya ada tamu ini ibu dan bapak mertua mau datang ini dari Gunung Kidul. Saya tinggalnya di Kulon Progo ya teman-teman ya, Kulon Progo daerah istimewa Yogyakarta. Saya tinggal di Kulon Progo. Kalau bandara YIA Yogyakarta Internasional di Kulon Progo itu ya, saya arah ke timur 10 km kurang lebihnya. Di pojok desa kampung, Ibu dan Bapak. Iki wong desa.
Wong desa ning pojok desa cerak sawah rada gunung. Nah, dadi wis kene rada ning sawah, rada ning gunung. Nah, tapi semuanya disyukuri alhamdulillah ya teman-teman ya. Nah, apalagi teman-teman yang tinggal di tempat-tempat yang lebih bagus dari sini, lebih bersyukur lagi ya teman-teman. Nah, ini kebetulan istri saya itu orang Wonosari. Ini si Mbah Gunung mau datang. Dan ceritanya kemarin Lebaran kita sudah ke sana, ini kok ini baru beberapa hari udah kangen lagi, ini apa pengen ke sini, udah wis kangen ruputune. Teman-teman yang dimuliakan Allah, sehat selalu. Ibu Rom, Pak Yono, selamat datang, sehat selalu ya. Nah, sedikit mau geser materi dari yang awal tadi, kita akan belajar tentang mind mapping ya teman-teman. Ini agak membosankan tapi materi yang ini teman-teman biasanya kalau kita aja ngobrolkan, sharingkan materi mind mapping atau mental itu kan jenuhnya itu kadang nggak paham, makanya tapi ya nggak paham ora masalah, yang penting nanti teman-teman bisa ambil lah sak kata rong kata iso dijukuk maknane, iso dijukuk hikmahe, muga-muga manfaat kan ngono ya ndak teman-teman ya. Bapak Yayu, Ibu Yayu Sundari, Sugeng Rawuh Ibu atau Bapak ini. Nah teman-teman yang berbahagia, Ibu Alicara Pak. Nah, pada poin yang kali ini saya mau mengulas sedikit hal yang penting. Jika teman-teman bisa sedikit-sedikit memahami, nanti teman-teman akan mudah memetakan di mana cemas itu ada dan kita harus apa. Nah, ini adalah tentang pikiran kita ya, tentang pikiran manusia, di mana pikiran manusia atau Tuhan itu menciptakan manusia itu sebaik-baiknya penciptaan, sebaik-baiknya makhluk di muka bumi ini karena diberikan anugerah berupa tubuh fisik yang sempurna, diberikan akal, diberikan hati, diberikan berbagai macam kenikmatan yang bisa menjadikan manusia ini sebagai makhluk yang mulia. Beda dengan binatang, ketika binatang mereka hanya diberikan feeling, insting saja, hanya diberikan nafsu saja, tapi tidak diberikan seperti manusia, di mana manusia diberikan akal. Nah, kalau binatang hanya diberikan insting aja, pengen makan, pengen nikah ya nikah, ya. Binatang kan kayak gitu. Kalau manusia mau makan aja milih, mau nikah aja juga pilih-pilih ini, mana yang cantik, mana yang ganteng, mana yang tampan, mana yang soleh, mana yang solihah, nah mana yang keluarganya baik dan lain sebagainya. Itulah manusia diciptakan dengan berbagai kelebihan dan kemuliaannya. Kalau di Muslim itu di Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, jadi menungso widen ciptakno saapi-apike ya penciptaane Gusti Allah. Nah, makanya ya awake dhewe kudu bersyukur ta ya. Ya bersyukurlah. Alhamdulillah kedua mata kita oleh Allah ditaruh di depan. Alhamdulillah kedua tangan kita itu diberikan, didesain oleh Allah bukan untuk berjalan. Ya enggak? Alhamdulillah hidung kita itu oleh Allah kok ya dikasih menghadap ke bawah. Coba kalau dihadapkan ke atas, kalau hujan repot kan. Nah, makanya ini nikmat kecil loh. Rambut kita ya kan diberikan di kepala, jadinya enggak buta. Ya enggak? Telinga kita juga diberikan dengan daun telinga yang lentur. Coba kalau kaku kayak besi, berapa bantal yang sudah hancur karena dipakai buat bantalan, karena telinganya tajam seperti pisau. Nah,
Makanya bersyukur alhamdulillah. Nafas Allah juga memberikan gratis, luar biasa. Mata kita bisa melihat gratis. Berapa kalau harus bayar? Nana Rindiani, Ibu Anti Queen, Sugeng Rawo. Mugi-mugi manfaat sharing kita ya. Termasuk kita itu awake dhewe iku diparingi apa? Diparingi keluasan dalam akal pikiran. Diparingi akal pikiran, diberi pikiran, nikmat. Diberi otak yang begitu luar biasanya, yang begitu hebatnya. Tidak kecanggihan AI seperti apapun, manusia tersakti di dunia pun, dengan kecanggihan kesaktian teknologi apapun, itu tidak bisa mengungguli kecanggihan rancangan desainnya Tuhan berupa otak. Nah, otak, pikiran manusia dirancang spesial oleh Tuhan, oleh Allah, dengan sistem memori yang begitu besar, begitu hebat. Nah, itulah penciptaan yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Makanya kita tinggal bersyukur. Nah, Ibu dan Bapak yang berbahagia. Oleh Allah, pikiran manusia itu didesain sedemikian rupa, sehingga terbagi dalam beberapa ruang prosesor ya, ruang sistem ya. Secara umum ini sesuai dengan literasi yang kita belajar dari berbagai sumber buku ataupun juga ketika dibedah atau dicocokkan dengan Al-Quran itu memang juga luar biasa. Nah, bagian pertama atau part satunya, pikiran atau otak manusia itu digunakan untuk melogika. Digunakan untuk menganalisa. Inilah yang dinamakan bagian atau part pikiran sadar atau otak sadar. Ini digunakan untuk melogika, menganalisa, berpikir baik buruk misalnya. Itu untuk mengatur bagaimana sistem logika akal itu berjalan sedemikian rupa. Bagian atau part yang kedua adalah pusat pengendali emosi, rasa, iman, keyakinan atau belief system. Kemudian mengatur sistem tubuh, mengatur kedipan mata, mengatur sistem saraf, mengatur detak jantung, mengatur pencernaan, mengatur aliran darah, mengatur sel-sel tubuh di seluruh sistem tubuh kita itu dikendalikan, diatur oleh bagian yang kedua atau part 2 ini yang dinamakan pikiran bawah sadar atau otak bawah sadar. Disinilah di bagian kedua inilah rasa cemas atau emosi, rasa takut, rasa senang, rasa gembira, rasa happy, rasa was-was, dan rasa-rasa yang lain itu bersemayam atau tersimpan. Tersimpan. Atau dengan bahasa lain, otak bawah sadar atau pikiran bawah sadar inilah yang biasa dikenal dengan istilah hati. Istilah hati. Makanya bagi yang muslim ada dalam hadis Arba'in Nawawi itu ada disebutkan bahwa dalam manusia, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Di mana ketika segumpal daging ini baik, maka seluruhnya akan baik. Di mana ketika segumpal daging ini buruk, maka kesemuanya buruk.
Apa yang dinamakan, apa yang disebut dengan segumpal daging ini, dia adalah hati. Nah, teman-teman ya, ini adalah hati. Di mana hati? Ruang hati ini akan memancarkan apa yang ada di dalamnya. Buruk di dalam, yang dipancarkan di keseluruhan ya buruk. Tapi baik ketika baik di dalam, yang terpancar juga akan baik. Ketika di dalam isinya cemas, takut, was-was, khawatir, takut M, takut macam-macam, takut N, takut A, macam-macam. Yang terpancar di realitanya ya lemah, letih, lesu, nggak bertenaga, loyo, nggak berenergi, nggak bersemangat, males-malesan, tidur-tiduran, rebah-rebahan. Itu tok. Karena itu adalah pancaran apa yang ada di dalam memancar keluar. Nah, kayak ini teman-teman ya. Kalau kayak misalnya ini ya teman-teman ya, ini gambaran. Ini sebenarnya toples ya. Ini sebenarnya ini toples, isinya ini kacang mede. Tapi saya gambarkan, bayangkan toples ini adalah termos. Bayangkan kacang mede ini adalah air. Ya. Bayangkan aja pura-puranya ini adalah termos sama air. Ya teman-teman ya, nonim. Nah, selamat datang. Ketika termos ini saya isi air warnanya bening, air putih, air bening, ya. Ketika saya tuang di gelas, cur, kira-kira yang keluar apa teman-teman? Kopi atau teh? Ya yang keluar ya air bening, ya enggak? Kenapa? Yang saya masukkan tadi airnya bening. Ya enggak? Masuk ya? Masuk Pak Eko? Paham ya ini ya? Masuk kan? Nah, ketika saya nuangnya airnya bening, ketika saya tuang di gelas, maka air yang keluar adalah airnya bening. Begitupun juga ketika yang saya tuang adalah kopi, air kopi, yang keluar saya tuang adalah kopi. Yang saya tuang masukkan dalam termos ada madu, maka yang keluar saat saya tuang di gelas adalah madu. Namun ketika yang saya tuang di dalam termos ini adalah air comberan, maka ketika saya tuang di gelas yang keluar adalah air comberan yang juga berbau busuk, cemas, khawatir, panik, stres, dan lain sebagainya. Ini adalah gambaran. Maka apa yang ada di dalam diri kita, dalam hati kita, itu yang akan keluar. Ya, itulah yang akan keluar ya teman-teman ya. Itu yang akan keluar. Nah, teman-teman dapat ya poinnya ya. Nah, makanya ketika teman-teman sering bersosial, berselancar di makanya teman-teman ketika berselancar di media sosial, browsing-browsing ya, browsing-browsing, cari sensasi ini apa ya penyebabnya deg-degan dan lain sebagainya. Kemudian ternyata di situ teman-teman baca hal-hal yang menakutkan. Setiap hari teman-teman baca yang kayak gitu terus. Info-info yang menakutkan terus. Nonton berita serem-serem, nonton filmnya serem-serem, mak lampir dan lain sebagainya. Maka yang akan terinstal di dalam termos pikiran kita, termos hati kita, itu ya hal-hal yang serem-serem, hal-hal yang nakut-nakuti, hal-hal yang nyemas-nyemasi, hal-hal yang bikin was-was, panik, takut, dan lain sebagainya. Maka yang terlihat, terjadi realita tiap harinya, teman-teman juga akan merasakan apa? Cemas, takut, was-was, horor, dan lain sebagainya. Karena yang teman-teman masukkan sesuatu yang horor atau yang teman-teman masukkan itu comberan. Maka yang keluar ya comberan. Makanya
Yang kita masukkan harus kita ganti, harus kita ubah. Yang kita masukkan adalah madu, biar keluarnya madu. Yang kita masukkan teh manis, biar yang keluar adalah teh manis. Nah, itu analoginya, teman-teman. Karena apa? Karena dalam apa yang ada dalam diri kita pengaruh. Yang kita masukkan hal-hal yang mencemaskan, yang keluar yang cemas. Teman-teman yang dimuliakan Allah, itu adalah gambaran fenomena kenapa teman-teman itu mengalami kecemasan, takut berlebih, anxiety. Sekali lagi, anxiety itu sebenarnya tidak berbahaya dan aman. Nah, dan mudah dilepaskan. Untuk menutup live sharing pada kesempatan kali ini, saya akan menggambarkan, misalnya ini ya teman-teman. Misalnya ini uang ya, uang ini. Misalnya ini uang ini adalah anxiety. Ini adalah kecemasan, ini adalah ketakutan, kekhawatiran, was-was, panik dan lain sebagainya. Ya, ketika teman-teman sudah mempunyai niat, saya mau melepas kecemasan, takut berlebih, was-was, khawatir ini. Nah, itu sudah niat yang bagus. Ya, teman-teman sudah punya niat yang bagus, punya niat untuk melepas. Tapi ketika teman-teman nggak mau action, ya itu sama saja niat-niat tok tapi nggak mau action. Sama saja saya mau melepas rasa takut ini. Atau ini uang ya, saya mau melepas uang ini, saya mau lepas uang ini, saya mau kasihkan uang ini ke Bu Sinta. Uang ini saya mau kasihkan ke Bu Sinta. Ini Bu Sinta, ini saya kasih uang ini 50.000 ini saya kasihkan ke Bu Sinta. Tapi tangan saya, diri saya masih megang kuat uang ini. Saya masih pegang erat uang ini. Kira-kira bisa enggak lepas uang ini? Enggak bisa. Bisa enggak Bu Sinta menerima uang ini? Enggak bisa. Karena apa? Karena saya masih apa? Karena saya masih megang kuat erat ini. Nah, ya enggak bisa betul. Karena saya masih pegang erat. Nah, terus caranya bagaimana biar anxiety-nya, cemasnya, wasanya, khawatirnya, ragu-ragunya, paniknya, dan lain sebagainya, dan kroni-kroninya itu bisa lepas landas, ya, bebas, lepas, permanen. Kawan-kawan cukup melakukan satu hal sepele, kendorkan dan akan lepas. Jangan digegek, pegang kenceng, lepaskan. Nah, lepaskan ini. Nah ini, lepas. Wujud melepaskan, mengendorkan ini adalah action kita. Action kita melepaskan. Maksudnya melepas itu apa? Mengembalikan, memasrahkan, pasrah total pada Tuhan. Sudah diterima 4 langkah releasing tadi ya. Ya Allah, saya pasrahkan. Pasrah itu lepas, meletakkan, mengembalikan semuanya pada Tuhan. Itu melepas. Lepas. Nah, itu ya. Selama ini teman-teman mulutnya bilang saya mau lepas, saya mau lepas, saya mau lepas. Tapi teman-teman pegang kuat kenceng kayak gini. Gimana kalau orang Jawa bilang tangeh lamun iso lepas. Nggak mungkin bisa lepas karena teman-teman masih pegang kuat. Cukup lakukan langkah sederhana. Buka tangannya, lepaskan. Nah, mudah-mudahan menginspirasi teman-teman, bermanfaat. Saya doakan teman-teman semuanya yang berkesempatan hadir di live sharing siang hari ini dimudahkan oleh Allah, dan teman-teman kita yang belum berkesempatan hadir juga dimudahkan oleh Allah dalam melepas anxiety, sehingga teman-teman bisa mengambil makna positif, makna baik dari setiap apapun yang diberikan oleh Allah, baik itu saat ini teman-teman mensikapinya enak ataupun enggak enak ya. Itu mudah-mudahan Allah mudahkan, mudah-mudahan Allah berkahkan semuanya, dan teman-teman semuanya senantiasa diberikan keberkahan rezeki, kesehatan, kehidupan ini, sehingga keluarga teman-teman semuanya dan kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, senantiasa dalam keberkahan Allah, senantiasa dalam kesakinahan, kemawadahan, kewarahmahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sakinah itu
istiqomah, mawaddah itu cinta, warohmah itu ya cinta kasih. Jadi keluarga yang penuh kebahagiaan, cinta dan kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi sebelum saya akhiri, bagi teman-teman yang mau ambil spesial promo live bisa klik link yang ada di bio saya atau chat nomor ini ya. Teman-teman akan dapatkan spesial promo beberapa kelas yang teman-teman bisa ambil. Saya merilis buku, saya ada e-book pilihan, teman-teman bisa pilih mana yang terjangkau menurut teman-teman. Tidak harus kelas ya. Banyak teman-teman kita yang tidak beli kelas tapi ambil buku ataupun e-book. Nah, walang minggu, mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat, salah prasangka. Di TikTok masih ada, Pak. Di TikTok klik link di bio ya. Klik di link di bio ada nanti. Nah, kalau video ini nanti tidak bisa saya upload di TikTok karena kalau panjang tidak bisa. Tapi nanti akan saya pecah-pecah videonya dan saya upload ya. Biar teman-teman yang lain bisa nyimak juga. Ya, kita insya Allah akan sharing lagi besok pagi 7:30. Sekitar 7:30 saya akan live lagi insya Allah. Mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah niat ini. Semoga bermanfaat ya. Walaupun minkum teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.